Apaan nih? Sampah. Ya, pertemanan adalah suatu hal yang tentunya sangat bagus lah ya di lingkungan sosial. Kita dalam hidup pasti butuh teman, karena kita nggak bisa hidup sendiri ya kan? Nah, bagaimana kalau di F1? Dengan dunia di mana lu bersaing dengan sesama pembalap demi kemenangan. Pasti berapa dari kalian ngerasa bahwa akan sangat sulit untuk menciptakan sebuah pertemanan dalam F1 di mana dunia persaingan tuh lumayan berat. Karena jika persaingan ketat, maka mereka akan terlalu fokus dengan dirinya masing-masing untuk saling mengalahkan. Nah, tapi melihat dunia F1 sekarang, di mana pertemanan dekat antar driver itu udah sering banget terjadi, apakah hal ini merupakan hal positif atau negatif? Nah, hari ini gue akan bahas soal itu. Nah, bagi kalian yang nonton MotoGP, pasti udah gak heran lagi lah ya kalau kalian sering ngeliat fans mereka ribut, apalagi fansnya Valentino Rossi sama Marc Marquez. Mengingat rivalitas kedua pembalap memang panas banget, dan sampai-sampai hubungan keduanya juga bisa dibilang nggak baik-baik aja. Persaingan mereka sangat sengit sehingga terdapat beberapa insiden-insiden yang terjadi dan membuat hubungan mereka semakin panas. Nah, hubungan panas mereka berdua ini juga nurun ke fans-fansnya, dan sampai sekarang meskipun Mang Oci udah pensiun, Mama Marquez nggak lagi berada di peak performanya, fans mereka tuh masih aja sering gelut. Tapi karena ini juga MotoGP itu bisa jadi rame dan banyak yang nonton karena persaingan mereka tuh saking panasnya, sampai kesebar juga apinya ke penonton mereka. Setiap penonton mau tahu apa drama selanjutnya yang akan terjadi di antara mereka berdua. Itulah serunya MotoGP dulu. Nah, makanya pas Valentino Rossi pensiun, Mama Marquez turun performanya, banyak MotoGP yang berkurang karena emang sosok ikon sport mereka tuh udah redup dan hilang ya. Pembalap MotoGP sekarang dinilai terlalu bland dan adem ayem aja, bestian, saling respect gitu kan ya. Jadi nggak ada serunya untuk ditonton. Nah, di sini banyak fans MotoGP menilai bahwa pertemanan di sport ini bukanlah hal yang baik karena nggak seru untuk ditonton. Tapi Bang, kenapa di F1 sekarang nih ya, kita lihat berapa pembalap hahihi sana sini dengan sesama pembalap yang lain, tapi F1 malah makin rame yang nonton. Nah, di sini ada yang namanya marketing skill. Bukan anak marketing tapi sok-sokan pakai nama begituan. Ada skill-skillnya lagi. Lu so asik bang. Ya intinya F1 tahu cara ngepromot pembalap mereka di sosmed khususnya. Apalagi semenjak Liberty Media ambil alih F1, kita harus akui dari segi social media benar-benar upgrade banget lah. Tinggi banget upgrade-nya dari zamannya Opa Bernie Ecclestone. Race highlights jadi lebih detail dan cepet banget diupload ya. Jadi kayak sekitar 1 jam setelah balapan langsung diupload sama mereka. Konten tech analisis yang detail dan bermanfaat tentunya bagi kalian yang benar-benar tech crazy. Dan munculnya Grill the Great, di mana pembalap bisa melupakan keseriusan di track sejenak dan bersenang-senang dengan fun games dan bersaing juga sih dengan pembalap lain tapi secara fun. Tentu Drive to Survive juga sangat berpengaruh mengapa pembalap ini mendapatkan exposure yang sangat besar khususnya di Amerika. Nah, tapi yang paling penting ialah ini bukan Liberty Media aja yang ngepromot pembalap mereka di sosial media, tapi tim-tim F1 itu juga. Dimulai dari McLaren yang benar-benar nge-share betapa dekatnya hubungan Carlando di sosmed mereka, dan akhirnya ini jadi inspirasi bagi tim-tim lain untuk mengikuti style ini dan nge-promote pembalap mereka dan kelakuan-kelakuan lucu mereka di video-video mereka. Karena ini F1 bisa rame sekarang di era dimana sosmed itu powernya segege pukulan Naruto Baryon-Mode cuy. Makanya ini dimanfaatkan oleh F1 agar bisa menarik fans-fans baru untuk nonton. Pembalap muda kayak Lando, Charles, George, Albon, Oscar, dan pembalap dengan personality besar kayak Danny Ric itu memang mendukung konsep ini untuk berjalan dengan baik karena ada yang bisa promote dari personality mereka. Kalau kalian lihat F1 dulu, itu kurang lebih sama kayak MotoGP pas eranya Valentino Rossi versus Mama Marquez dulu. Walaupun kalau soal benci-bencian mungkin nggak sampai kayak mereka banget lah. Tapi emang dulu yang namanya pertemanan tuh nggak ada bro. Susah, apalagi pembalap yang mendominasi. Itu nggak hanya bakal dibenci oleh fans dan mungkin jurnalis British. Stop. Tapi sesama pembalap tuh juga pasti nggak bakal suka pembalap yang mendominasi. Nah itu yang terjadi di era Seb dulu. Kalau sekarang ya enak lah. Max pastinya main banyak meskipun dia mendominasi. Bahkan ada aja tingkah lakunya dengan pembalap kayak Lando atau Danny Ric, si Max ya kan. Tapi bang,
Gak seru juga sih kalau misal on track nggak ada drama karena Max mendominasi melulu. Terus off track juga nggak ada yang panas-panas dan adem ayam aja. Ya itu tergantung Anda sendiri melihatnya kayak gimana. Kebanyakan fans F1 sekarang kita harus akui nggak lagi 100% melihat apa yang ada di track atau dekat-dekat tracknya lah kayak paddock, press conference, atau garage. Tapi mereka juga melihat segala hal yang ada di off track. Dan kebetulan memang menarik semua momen-momen off tracknya. Melihat persahabatan sebuah pembalap, mostly teammate. Kompilasi kelakuan pembalap F1 yang bersenang-senang di off track itu nyenengin banyak sekali fans F1 di tengah dominasi Max yang bikin balapan sedikit boring. Jadi mereka ada hiburan lah dan itu menyenangkan buat mereka. Tapi jatuhnya ya F1 gak lagi 100% racing dong bang. Karena orang sekarang lebih melihat pembalap F1 ini kayak komedian dibanding sebagai pembalap. Kalau jujur-jujuran ya, dari awal tuh F1 emang gak hanya soal racing, tapi ya bisnis. Ya, setiap olahraga meskipun ya kita ngeliatnya sebagai sport ya kan, balapan atau olahraga, tapi ada uangnya juga yang berbicara di sana. Jadi bagaimana caranya sport ini bisa menghasilkan uang? Salah satu caranya ya begitu. Kalau mereka nggak melakukan itu di saat sportnya lagi nggak seru, ya sayonara, arigato, ureto, tabini, malah nyanyi koplak kena kopi kanan nanti Tapi ya begitulah, perlu diingat juga kalau pembalap-pembalap ini juga manusia dengan personality yang beragam. Nah balik lagi, tergantung kalian sendiri juga mau ngelihatnya kayak gimana. Karena jujur gue suka ngeliat bestie-bestian antar pembalap sekarang kayak gini ya. Karena emang gak hanya hubungan mereka semua menghibur kita, tapi bisa membuat kita konten-konten juga kayak di TikTok, meme ya kan. Boleh kali sekali follow F1 Indonesia. Udah 2 kali loh promosi secara berturut-turut. Ya sebenarnya ada positif negatifnya sih. Positifnya ya F1 bisa naik pamornya karena pertemanan antar driver saat ini, plus banyak konten kreator yang membuat kompilasi pertemanan mereka bermunculan di sosmed, yang sekaligus ngepromot F1 juga ke fans-fans baru. Ya, negatifnya ya kesan serius dan racingnya ngurang dikit, tapi baik lagi itu tergantung kalian ngeliatnya kayak gimana. Kalau gua sih sebuah rivalitas yang panas itu mending diletakkan on track aja. Jangan sampai dibawa-bawa ke off track, karena walaupun dramanya bagus, tapi yang negatif itu bisa merusak reputasi mereka masing-masing. Apalagi di era sekarang dimana lu salah ngomong aja, bisa langsung kena cancel coy. Jadi hubungan pertemanan off track kayak F1 sekarang, ya lebih enak dan adem aja lah ngeliatnya. Tapi gue tahu ketika mereka sudah di dalam mobil dengan helm, itu nggak ada lagi yang namanya pertemanan. Semua pembalap adalah musuh on track. Menarik emang F1 sekarang, dan meskipun on track kita dibikin turu ya, tapi setidaknya konten-konten yang mereka sediakan termasuk hubungan pertemanan mereka tetap kita buru. Jangan so iya deh. Yeah. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah pertemanan antar driver merupakan hal yang positif atau negatif? Tulis saja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa videonya akan ditutup oleh